perkenalkan, saya Dikda Siryatina. Kali ini saya akan membahas tentang pendapatan nasional untuk mata kuliah ekonomi makro. Di sini saya akan membahas yang pertama pengertian dari pendapatan nasional, yang kedua manfaat dari pendapatan nasional, yang ketiga pendapatan nominal dan real, yang keempat bentuk pendapatan nasional, yang kelima ada perbedaan GNP dan GND, yang keenam ada personal income dan disposable income, yang ketujuh ada pendapatan nasional, yang kesembilan, yang kedelapan ada metode perhitungan pendapatan nasional, dan yang berikut adalah kendala perhitungan pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Manfaat yang dapat kita pelajari, yang pertama kita mengetahui perekonomian, struktur perekonomian. Yang berikut kita mengetahui akan perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Kita juga dapat mengetahui perekonomian antar daerah dan kita juga dapat membandingkan kemajuan ekonomi antar negara dan juga menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Di sini kita akan belajar juga tentang pendapatan nominal dan real. Apa itu pendapatan nominal dan apa itu pendapatan real? Apa yang membedakan keduanya? Yang pertama, pendapatan nominal. Pendapatan nominal merupakan produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga masa sekarang. Sedangkan untuk pendapatan real merupakan produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga tetap dan harga pasar paling dasar. Yang berikut kita belajar tentang pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama itu kita belajar dari konsep pendapatan nasional ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita belajar ada GDP atau PDB atau biasa kita sebut dengan produk domestik bruto. Di sini nilai pasar dari semua barang atau jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Jumlah produk berupa barang dan jasa dihasilkan oleh proses produksi dalam batas wilayah suatu negara dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, dari hasil produksi dapat dihasilkan warga negara asing beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua itu ada GNP atau PNB atau produk nasional bruto. Di sini kita belajar bahwa seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Indonesia termasuk yang dihasilkan masyarakat negara yang bersangkutan yang berada di luar negeri. Yang ketiga kita belajar tentang NNP atau Net National Product. Kita tahu bahwa total pendapatan penduduk setelah dikurangi penghasilan. Di sini kita lihat bahwa ada NNP dikurangi dengan GNP sama dengan NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penghasilan. Sedangkan yang keempat adalah NNP atau Net National Income. Jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung, atau kita bisa tulis dengan NNP sama dengan NNP atau Net National Income sama dengan Net National Product dikurangi dengan pajak tidak langsung. Apa yang membedakan GDP dan GNP? GDP dihitung berdasarkan konsep kewilayahan, menghitung pendapatan nasional dari jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat baik itu warga negara pribumi dan warga negara asing dalam satu negara. Sedangkan untuk GNP dihitung berdasarkan konsep kewarganegaraan, perhitungan pendapatan nasional dari jumlah seluruh produksi yang dihasilkan oleh WNI baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Apa itu personal income dan disposable income? Yang pertama personal income atau disingkat dengan PI atau bisa juga dengan pendapatan perorangan. Di sini menghitung jumlah personal income menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. Disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Yang berikut prinsip perhitungan pendapatan nasional. Di sini prinsip perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama ada final goods dan juga flow. Final goods atau nilai barang atau jasa akhir. Dalam perhitungan GNP
kita tahu bahwa nilai barang yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir atau final goods. Sedangkan barang antara intermediate goods tidak diikut sertakan. Sedangkan clue atau nilai tambahan di sini nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah. Untuk metode perhitungan pendapatan nasional ada terbagi menjadi 3. Yang pertama kita belajar tentang pendapatan dan pendapatan pengeluaran. Yang pertama kita belajar tentang pendapatan produksi atau pendapatan dinilai dihitung berdasarkan jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dari ekonomi pada periode tertentu. Sedangkan untuk pendapatan atau income growth adalah pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan diterima oleh pemilik yang disumbangkan kepada rumah tangga dalam satu negara pada tahun tertentu, atau biasa bisa ditulis dengan Y sama dengan W tambah R ditambah I dan P. Y adalah pendapatan, W disebut wage, R disebut rent, dan I disebut interest, serta profit P disebut dengan profit. Yang ketiga adalah pengeluaran atau expenditure approach, yaitu penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi pada periode tertentu. Komponen pengeluaran dalam perekonomian yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga atau ditulis dengan C, disimbolkan dengan C. Sedangkan yang kedua, pengeluaran pemerintah atau disimbolkan dengan G, pengeluaran untuk investasi disingkat dengan I, sektor ekonomi negeri atau ekspor atau impor. Atau bisa juga ditulis dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M, atau ekspor dikurang impor. Kendala yang terjadi dalam perhitungan pendapatan kapita yang pertama adalah terdapat beberapa barang yang diproduksi dalam perekonomian tidak bisa didagangkan. Yang kedua, sulit menghitung secara tepat peningkatan kualitas barang. Contohnya komputer kualitasnya semakin baik tapi harganya cenderung semakin murah. Yang ketiga itu tidak menghitung tingkat kriminalitas dan kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktivitas ekonomi. Yang keempat, tidak masuknya transaksi yang terjadi pada pasar gelap atau black market. Sekian dari saya, kiranya presentasi saya ini bisa bermanfaat dan berguna. Terima kasih.